Di awal episode ini, kita langsung menuju Kuali yang pada saat itu baru saja selesai memindahkan kekuatan keris Ilat Nogo pada ujung tombak koala. Hal itu dilakukannya untuk mengelabui orang-orang jahat yang ingin merebut keris sakti tersebut dari tangan koala. Setelah selesai dan naga api Salembu telah berhasil pindah pada ujung tombak koala, Kuali pun kemudian segera memberikan tombak tersebut kepada adiknya sembari mengatakan bahwa koala harus menggunakannya jika ia dalam keadaan terdesak saja. Akan tetapi, koala pun seakan tidak mendengar pesan penting dari kakaknya itu. Ia pun justru terpesona dengan keris Ilat Nogo yang telah berpindah pada tombaknya itu. Dan ia masih tidak percaya jika senjata paling sakti itu kini telah berada di tangannya. Di sisi lain, Gendramani dan Soca Cendawa yang sedari awal selalu mengikuti perkembangan koala pun kemudian menjadi sangat senang karena kini keris Ilat Nogo telah berpindah tangan. Dan dengan demikian, maka mereka akan lebih mudah untuk merebutnya dari tangan koala. Mereka pun kini tinggal mencari kesempatan bagaimana mereka bisa merebutnya dari tangan koala. Boleh saya mencobanya, Kang? Silahkan adik koala. Ringan sekali, Kang. Ringan sekali tombak ini. Apa yang saya ramalkan benar bukan? Ya. Tuan Bahadur benar. Tidak hanya Gendrawani, namun Singa Maruta dari Pusar Angin juga telah mengintai koala dengan kaca spion R-Eking milik Bahadur. Kini mereka pun juga telah mengetahui kalau keris Ilat Nogo telah berpindah tangan. Bahadur pun merasa bangga karena ramalannya selama ini benar jika pada suatu saat nanti keris tersebut akan diberikan oleh Kuali kepada koala adiknya walaupun tidak mendapat restu dari Nyi Arum Lambe ibundanya. Singa Maruta pun kemudian mengatakan bahwa saatnya mereka mencari celah untuk merebut keris tersebut dari tangan koala. Ia pun merasa bahwa koala gila akan pangkat dan sangat berambisi untuk mendapatkannya di Malwapati. Maka hal itulah kelemahan dari koala dan mereka harus bisa memanfaatkan kelemahan koala itu untuk mengelabuinya. Saya yakin dia akan terbujuk, Yang Mulia. Ya. Tuan Bahadur benar, Kakang Singamandala. Politik itu tidak hanya harus dengan kekerasan. Cukup, adik koala. Hentikan. Kakang, aku tidak bisa mengendalikannya, Kang. Tolong. Ya, akhirnya koala yang sangat ambisius dan tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya itu pun akhirnya termakan kekuatannya sendiri. Ia pun tidak bisa mengendalikan tombak Ilat Nogo yang dipegangnya. Padahal di awal tadi ia mengatakan bahwa tombaknya terasa ringan. Namun semakin lama justru tombak tersebut menjadi semakin berat dan sulit untuk dikendalikan. Semua itu terjadi karena keris Ilat Nogo bukanlah senjata pusaka biasa, tapi memiliki kekuatan dahsyat di mana pemiliknya pun harus memiliki tenaga dalam yang sempurna supaya bisa mengimbangi tekanan yang diberikan oleh pusaka sakti tersebut. Kuali yang melihat adiknya sudah tidak bisa mengendalikan tombaknya pun kemudian mencoba untuk membantunya dengan cara menyalurkan tenaga dalamnya sehingga pergerakan tombak itu pun bisa diredam dan dihentikan. Adik koala, tenaga dalammu belum cukup. Kakang bisa saja menyalurkan tenaga dalam untukmu. Tetapi itu sementara. Mulai sekarang, latih dan tingkatkan tenaga dalammu. Baik, Kakang. Akan kulatih tenaga dalamku. Koala pun akhirnya merasakan sendiri bahwa tidak mudah seseorang bisa mengendalikan senjata sakti seperti keris Ilat Nogo karena diperlukan ilmu dan tenaga dalam yang sempurna untuk bisa menguasainya. Ia pun berjanji kepada Kuali kakaknya jika ia akan selalu melatih tenaga dalamnya.
Keesokan harinya, setelah mengikat ujung tombak koala, Koali pun segera menyerahkan kepada adiknya itu, dan ia pun kembali berpesan bahwa koala harus melatih tenaga dalamnya. Koala pun kembali berjanji jika ia akan selalu berlatih sampai tingkat tenaga dalamnya mencapai taraf kesempurnaan, supaya ia bisa menguasai sepenuhnya tombak ilat nogo itu. Adik koala, apa perlu Kakang kawal? Tidak perlu, Kang. Kakang tidak perlu khawatir. Aku bisa jaga diri. Apalagi dengan tombak ini, Kang. Aku jadi lebih mantap dan yakin. Ibu tentu akan bertanya kemana kamu. Ibu pasti akan marah besar. Seandainya beliau tahu keris ilat nogo diberikan kepadaku. Tapi setelah aku berhasil menjadi prajurit Malapati, aku akan menemui ibu. Doakan aku, Kang. Kalau aku menjadi prajurit Malapati, Kakang akan aku boyong ke istana. Akhirnya, koala pun pergi dari pasenggerahan itu untuk memulai petualangannya. Koala pun sebenarnya sangat berat untuk melepas adiknya itu pergi sendirian. Ia pun terlihat sangat sedih dengan semua itu, sebab ia tahu adiknya itu masih terlalu mentah dan perlu kawalan. Apalagi koala masih terlalu berambisi dan belum bisa menguasai hawa nafsunya. Melihat kepergian koala, Soca Cendawa pun tersenyum penuh kemenangan dan segera memberitahukan kepada Gendrawani jika koala telah pergi dan saatnya bagi mereka untuk melakukan aksinya. Gendrawani pun segera berangkat untuk mencegat koala yang sedang menuju Malwapati. Lepaskan aku! Ya, dengan cepat koala pun terlepas dari jaring pembelenggunya setelah angin yang sangat kencang berhembus. Sepertinya ada orang lain yang memang telah menyelamatkannya. Gendrawani pun heran siapa sebenarnya yang telah menyelamatkan koala. Ia pun kemudian segera menyuruh para prajuritnya untuk menangkap koala. Sedangkan koala sendiri pun langsung melepas kain penutup ujung tongkatnya, yang artinya ia akan menggunakan keris ilat nogonya. Baru saja berangkat, ia pun telah lupa dengan pesan kakaknya yang mengatakan bahwa ia hanya boleh menggunakan ilat nogo jika dalam keadaan terdesak. Namun kali ini belum apa-apa, ia sudah menggunakannya. Pasukan Gendrawani pun bergerik ngeri ketika melihat koala yang telah menggunakan tombak ilat nogonya itu. Mereka pun tumbang satu persatu karena hantaman tombak yang berjalan sendiri itu. Tenaga dalamku belum sempurna. Koala yang mengakui bahwa tenaga dalamnya masih rendah itu pun kemudian dapat dipermainkan oleh Gendrawani dengan sihirnya. Ia pun menjadi kalang kabut dan kebingungan karena tidak tahu apa yang harus dilakukannya. Sedangkan Gendrawani pun kembali menggunakan sihirnya untuk mengerjai koala. Dengan tombak saktinya, koala pun mencoba untuk menghancurkan makhluk-makhluk kecil ciptaan Gendrawani itu. Namun sepertinya ia masih saja kesulitan untuk menanggulanginya. Selanjutnya datanglah Koali yang langsung membantu koala dan mengatakan bahwa yang dihadapi adiknya itu hanyalah sihir. Ia pun kemudian menyalurkan tenaga dalamnya melewati punggung koala, sebab dengan demikian koala akan mampu mengendalikan tongkat ilat nogonya. Pejamkan matamu. Ini hanya sihir, adik koala. Kurang ajar. Sudah kuduga, tanpa Koali mana mungkin kau bisa kalahkan aku. Ya.
Kenapa selalu begitu, Adi? Ya, begitulah koala yang memiliki sikap keras, ambisius, dan merasa benar sendiri. Ia pun tidak sadar dengan kemampuannya yang masih seujung kuku dan hanya mengandalkan keris ilat Nogo yang belum bisa dikuasai sepenuhnya itu. Padahal, pusaka sehebat apapun, jika pemiliknya tidak hebat, maka akan menjadi percuma saja dan justru akan bisa mencelakakan pemiliknya sendiri. Bayangkan akan menjadi apa koala barusan jika tidak diselamatkan oleh kakaknya. Mungkin ia sudah ditawan atau dibunuh oleh Gendrawani dan pusakanya pun pasti telah berpindah tangan. Dan lagi-lagi, kini ia pun melarang Kuali yang ingin mengawalnya supaya bisa sampai ke Malwapati dengan selamat. Terima kasih Kakang telah menolongku. Tapi ingat Kang, aku harus belajar bisa mengatasi masalahku sendiri. Maaf Kang, sekarang Kakang pulanglah. Aku akan meneruskan perjalananku. Adi. Sia-sia, Bopo. Saya gagal. Saya gagal, Bopo. Kelihatannya, saya tidak mungkin bisa merebut keris ilat Nogo, Bopo. Itu berarti saya tidak mungkin bisa mengalahkan Prabu Anglingdarma dan Pasupatinya, Bopo. Sementara itu di Istana Batu, Krendasiba pun sedang rapat bersama Sengkang Baplang. Raja Siluman Krendawahana itu pun mengatakan bahwa ia akan menggiring koala ke Istana Batu dengan kekuatan gaibnya. Dan ia pun berharap supaya Sengkang Baplang mempersiapkan segalanya, sebab mereka harus malih rupa menjadi orang-orang Malwapati, serta akting atau berpura-pura menjadi Anglingdarma dan yang lainnya, supaya koala menjadi yakin jika ia telah berada di Malwapati nantinya. Setelah itu, Krendasiba pun segera pergi mencari koala. Tak lama kemudian, ia pun telah menemukannya, yang kemudian dengan meminta bantuan kekuatan angin dari segala penjuru, ia pun langsung meniup koala dan menghempaskannya hingga mendarat di daerah kekuasaan Sengkang Baplang. Angin barat, angin timur, angin utara, angin selatan. Bantu aku mendorong koala ke tempat yang aku inginkan. Selamat datang ke dalam jebakanku, koala. Malwapati. Berarti angin tadi didatangkan oleh dewa untuk menggiringku ke jalan yang kucari. Jalan ke Malwapati. Ya, koala si anak kemarin sore yang masih bau kencur itu pun terlalu bodoh dan masih sangat mudah untuk dikelabui oleh siapapun juga. Pengalamannya yang baru seujung kuku rasanya sama sekali belum pantas untuk membawanya menjadi senopati Malwapati yang membutuhkan kematangan ilmu dan kebijaksanaan. Ia pun kemudian segera menuju Istana Batu Sengkang Baplang setelah melihat papan penunjuk jalan buatan Krendasiba yang menunjukkan arah Malwapati. Sementara itu, para pasukan pusar angin yang dipimpin oleh Bahadur dan Singamandala pun tampak mengintai dari atas angin. Mereka pun tidak mau bertindak ceroboh, sebab mereka tahu bahwa daerah itu adalah daerah kekuasaan Sengkang Baplang. Mereka pun menjadi curiga ketika melihat koala yang sampai pada gerbang Istana Batu. Bahadur pun kemudian memanggil spion sihirnya untuk mendapatkan kejelasan tentang kecurigaannya terhadap koala yang justru tidak pergi ke Malwapati itu. Padahal sesungguhnya yang ia tuju adalah kerajaan Malwapati. Aneh Tuan Bahadur. Kuala ingin melamar menjadi prajurit di Malwapati. Apa dia tidak tahu kalau ia berada di gerbang Istana Batu? Ya, ini benar-benar aneh. Tapi tunggu dulu. Celaka. Deh. Apa Tuan Bahadur? Ini benar-benar celaka Tuan. Lihat. Gerbang Malwapati. Berarti mata koala dibalik Tuan. Ini membuat koala melihat keraton Istana Batu seperti melihat Malwapati.
Demikianlah alur cerita di episode kali ini. Nantikan kelanjutan kisahnya di episode yang akan datang. Terima kasih bagi teman-teman semua yang udah mau nonton. Jangan lupa subscribe dan share, dan juga nyalain notifnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam anak 90-an. Kita harus bertindak. Tenang dulu, Tuan. Kita lihat saja apa yang akan terjadi. Siapa ke sana? Mau apa ke sini? Saya Kuala. Saya mau melamar menjadi prajurit Malapati. Mau melamar menjadi prajurit Malapati? Ya,